Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakwama di sini di Toiba TV di hari Jumat tanggal 21 Juni 2024. Kita masih terfokus membicarakan soal warung Steak and Shake yang kita yakini dimiliki oleh Yusuf Mansur, walaupun mereknya dan perusahaan pengelola warung Steak and Shake itu dimiliki oleh Jody Protoseno. Kenapa kita berkeyakinan bahwa warung Steak and Shake itu sebagian besarnya dimiliki oleh Yusuf Mansur? Ini dilihat dari video-video yang dibikin sendiri oleh Yusuf Mansur. Dia selalu tampil bersama Jody Protoseno berbicara soal warung Steak and Shake. Juga pengakuan-pengakuan Yusuf Mansur lainnya yang tersebar di berbagai video-video atau channel-channel YouTube. Yang berikut pengakuan Iqbal, tokoh dengan nama yang tidak sebenarnya, yang sudah seringkali saya kutip pernyataan dia, yang juga dia sudah beberapa kali saya tayangkan di video-video saya. Iqbal mengaku bahwa dia adalah 3 serangkai bersama Yusuf Mansur dan Jody Protoseno. Iqbal mengatakan bahwa hampir semua warung Steak and Shake itu dimiliki oleh Yusuf Mansur, yang lahan tempat berdirinya warung Steak and Shake itu dibeli oleh Yusuf Mansur, kemudian dimiliki secara pribadi. Yang berikut informasi yang saya kumpulkan dari beberapa sumber yang saya percaya. Di antara sumber itu adalah pengusaha-pengusaha di Yogyakarta, pelaku-pelaku bisnis kuliner di Yogyakarta, yang memang mereka memberikan informasi bahwa hampir semua warung Steak and Shake itu dimiliki oleh Jam'an Nur Khodib Mansur atau Yusuf Mansur. Nah, untuk memastikan ini saya kemudian pada hari Jumat, tepatnya 2 minggu yang lalu, tanggal 7 Juni, saya berada di Jogja dan berada di kantor PT Warung Steak Indonesia. Saya sedianya mau bertemu dengan Pak Darwoto namanya, sebagai manajer marketing dari PT Warung Steak and Shake. Sayang beliau tidak berada di tempat. Saya kemudian membuat surat untuk meminta wawancara, sekaligus daftar pertanyaan yang saya sampaikan. Saya bertanya, apakah betul atau sejauh mana kebenaran anggapan masyarakat bahwa warung Steak and Shake itu sebagian besar dimiliki oleh Yusuf Mansur. Juga saya bertanya, apakah betul semua lahan yang di mana tempat warung Steak and Shake berdiri itu dibeli dan dimiliki secara pribadi oleh Yusuf Mansur? Sayang, sampai 2 minggu kemudian, hari ini tanggal 21 Juni, warung Steak and Shake tidak memberikan jawabannya. Apakah mau menerima saya sebagai untuk diwawancarai atau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Berulang kali saya konfirmasi baik kepada penerima surat, yakni Pak E sebagai satpam, kepala satpam situ, juga kepada pihak administrasi warung Steak Indonesia, hanya mendapatkan jawaban. Saya hanya mendapatkan jawaban bahwa surat saya itu sudah di meja Pak Darwoto, tapi beliau belum memberikan jawabannya. Nanti saudara-saudara, pada lampiran video ini saya akan sertakan foto-foto saya bersama seorang teman di Jogja yang berada di kantor warung Steak and Shake, sekaligus memberikan surat kepada penerimanya, yakni kepala satpam di kantor PT Warung Steak Indonesia. Saudara-saudara, informasi berikutnya yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait perkara Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Selama ini yang saya informasikan di sini bahwa Ibu Ili Siti Rahmah itu telah menggugat Yusuf Mansur, BMT Darussalam, PT Adi Partner Perkasa Adiansa, dan Adiansa. Kemudian ikut digugat adalah Darul Qurannya Yusuf Mansur. Ternyata di pengadilan yang sama, Pengadilan Negeri Bogor, ada lagi penggugat baru yang selama ini tidak pernah atau belum pernah terpublikasi, yang menggugat Yusuf Mansur
Koperasi Keuangan BMT Darussalam. Kemudian saya ulangi, ada 5 orang lima pihak yang menjadi tergugat dalam perkara yang baru ini. Yang pertama, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wa Tamwil Darussalam Madani alias BMT Darussalam Madani. Tergugat kedua, Jam'an Nur Khotim Mansur alias Yusuf Mansur. Tergugat ketiga, Adiansa. Tergugat 4, PT Adi Partner Perkasa. Dan tergugat 5, Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Tahfidz Darul Quran. Yang menggugat para pihak yang tadi saya sebutkan itu adalah seseorang bernama Muhammad Jimmy. Saudara-saudara, melihat dari para tergugat, kemudian materi gugatannya dan juga tuntutannya, bahwa ini saya yakini bahwa ini terkait juga dengan investasi batubara yang terjadi di Masjid Darussalam tahun 2009 lalu. Perkara ini telah mendapat registrasi pada bulan Mei yang baru lalu, kemudian mendapat nomor perkara 93-PDT-G-2004-PN Bogor. Berarti dalam waktu yang sama di Pengadilan Negeri Kota Bogor, Yusuf Mansur, Darul Quran, dan beberapa pihak lainnya yang tadi saya sebutkan itu mendapat 2 gugatan dengan 2 perkara. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, berikut ini saya akan merilis kembali perbincangan saya dengan Zeni Mustafa dan Sudaryanto menyangkut persidangan kemarin tanggal 20 Juni 2024. Seperti apa jalannya persidangan dan bagaimana dengan Yusuf Mansur? Nanti ikuti saja perbincangan saya berikut ini. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi kita semua dan saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada video-video yang akan datang. Saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 20 Juni 2024 kami di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Pak Zeni mau menyampaikan kepada kita jalannya persidangan hari ini. Kebetulan ada Pak Arif, pihak pemberi kuasa atau yang punya masalah. Pak Zeni dan Pak Sudaryanto ada di sini. Silakan Pak Zeni. Apa yang mau disampaikan kepada kita? Ya, jadi hari ini itu agenda sidangnya itu adalah agenda alat bukti, Pak. Alat bukti. Ya, karena kan minggu yang lalu itu sudah ada putusan sela, ya. Putusan sela menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kota Bogor itu berwenang untuk mengadili. Maka diperintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara. Ya. Kemudian karena memang dari gugatan, jawaban, replik, duplik sudah selesai, kemudian sudah ada putusan sela, selanjutnya masuk materi pokok perkara. Saya selaku kuasa hukum penggugat itu diminta untuk mengajukan alat bukti. Termasuk Yusuf Mansur dan teman-teman juga? Ya, termasuk Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Cuman hari ini Yusuf Mansur, kuasa hukum Yusuf Mansur juga tidak datang. Ya. Terus kuasa hukum Dwi Andi juga tidak datang. Tapi hakim tadi karena ini perkaranya sudah lama dan kuasa hukum Yusuf Mansur dan Dwi Andi Yuda kan sudah sering juga tidak datang. Jadi ya sudah kita terima saja begitu tadi. Kemarin sore hari Rabu itu sebenarnya
alat bukti itu karena sekarang ekot, jadi alat buktinya sudah kami upload Pak. Ya, kami upload. Hari ini dicocokkan dengan pembandingnya yang asli begitu Pak. Nah, kami mengajukan alat bukti itu 35 alat bukti Pak. 35 alat bukti. 35 alat bukti ya, 35 alat bukti itu termasuk salah satunya mungkin ada transfer, kemudian ada perjanjian, kemudian ada juga foto di lokasi, kemudian juga ada somasi. Yang mana alat bukti tersebut dari satu dan yang lainnya itu saling berkaitan gitu. Kalau kuasa hukumnya Yusuf Mansur nggak datang, artinya mereka nggak kasih alat bukti dong Pak? Nanti. Karena ini ekot, itu nanti diperintahkan kan melalui ekot. Oh, tapi mereka bisa buka ekotnya, ya kan? Bisa buka ekotnya. Nah, kalau itu sudah diminta di ekot, mereka harus mengajukan alat bukti dan ternyata mereka tidak mengajukan alat bukti, berarti mereka tidak mempergunakan haknya, Pak. Yang pasti sampai tadi persidangan alat bukti mereka belum tidak ada alat bukti. Baik itu dari bukti awal yang awalnya dia mengajukan eksepsi kompetensi absolut, mengatakan bahwa pengadilan Negeri Kota Bogor tidak berwenang, yang berwenang adalah pengadilan agama karena ini permasalahan bisnis syariah. Tapi mereka anehnya, asasnya kan ketika mereka mendalilkan seharusnya mereka membuktikan, tapi kan mereka tidak membuktikan. Itu dikasih waktu sampai berapa lama untuk mereka upload di Alkot itu Pak? Kalau persidangan ini dan persidangan minggu depan tuh masih haknya kami Pak. Oh gitu. Tapi sidang berikutnya mungkin dikasih waktu 2 kali lah. Untuk mereka. Ya, kalau sidangnya itu kira-kira persidangan ini 1 minggu 1 kali bisa lancar, berarti dari hari ini tuh kurang lebih mereka dikasih waktu 3 minggu nantinya. 3 minggu ya. Iya. Jadi nanti kita lihat saja Pak. Enggak kan 1 minggunya kan udah jalan ini, mereka enggak. Terus kemudian minggu berikutnya saya, minggu berikutnya kan berarti 3 minggu. Ya, jadi kita lihat 3 sampai 4 minggu ke depan apakah Yusuf Mansur itu bisa menunjukkan alat bukti mereka atau tidak. Nanti kita berkabar di sini ya Pak. Oke Pak Zeni, apalagi mau disampaikan Pak terkait sidangan ini Pak? Persidangan minggu depan, karena sebenarnya alat bukti P2 dan P6 itu kan sebenarnya juga sudah kami upload sebagai bukti awal. Makanya hari ini kami tidak membawa ulang begitu ya. Karena kan memang sudah kami serahkan ke sini. Tetapi majelis tadi meminta bahwa tetap yang untuk bukti perkara tetap P2, P6 tetap minta diupload lagi dan ya sudah diupload, tapi yang aslinya minta disuruh bawa. Tadi ada bukti foto di lokasi Pak? Betul. Foto apa Pak? Jadi ada foto di lokasi, coba diambil Mas, diambil. Fotonya dari siapa Pak? File siapa Pak? Ini foto ini saya dapat dari jamaah. Dan saya ambil ini foto. Di sini saya jadikan bukti P3 itu penggugat ya. Bukti penggugat nomor 3 begitu. Di sini ada pengurusnya. Di sini ada pengurus dari PT Adi Partner Perkasa. Dan juga ada pengurus dari BMT Darussalam. Nomor 1 siapa? Ya. Nomor 1 Saudara Eko Perihantono sebagai sekretaris BMT. Terus kemudian nomor 2 Pak Zamroni itu sebagai bendahara. Ya. Terus kemudian nomor 3 Saudara Heri adalah selaku karyawan dari BMT. Nomor 4. Kemudian nomor 4 adalah Adiansah dalam perkara ini sebagai tergugat 3 dan juga sekaligus sebagai Direktur PT Adi Partner Perkasa dalam perkara ini tergugat 5. Ya. Terus kemudian nomor 5 Paret Harimurti
ini orang kepercayaan dari ya Ya. tergugat 2 Yusuf Mansur, Ya. tergugat 3 Adiansah, Ya. dan tergugat 5 ya, tergugat 5 PT Adi Partner Perkasa. Ya. Orang ini yang selalu promosi juga di sana, selalu mendatangi pengajian orang ini. Ya, nomor 6. Terus kemudian nomor 6 adalah Dwi Oh, Pak Dwi. ya, Yuda Dwi Andi sebagai tergugat 4, Pak. Pak, ini dari semua orang ini mereka sekarang di mana, Pak? Kecuali nomor 6 ya. Nomor 6 kan ada pengacaranya yang ikut digugat di sini kan, Pak? Masih ada, Yang lain? cuman sudah ada yang almarhum 2 orang yang di ini. Ini Sahrul, kemudian ini ada teman saya juga, itu sudah meninggal 2 ini. Artinya mereka semua ini jamaah Masjid Darussalam nih, Pak? Ya, jamaah Masjid Darussalam. Latar Ya. belakang itu ada alat berat, sepertinya ada di Kalimantan ini, Pak. Ini fotonya di lokasi pada saat meninjau lokasi tambang batu bara. Oh, gitu. Ya. Yusuf Mansur nggak ikut dalam foto ini, Pak? Yusuf Mansur tidak, kan Yusuf Mansur mereka hanya presentasi, kemudian mereka mengaku bahwa saya adalah komisaris. Oh, iya. Artinya mereka kan kalau komisaris sebenarnya tidak harus turun ke lapangan menjalankan roda perusahaan kan, Pak? Iya. Jadi kalau foto Adiansahnya itu berarti terkonfirmasi dengan foto-foto yang selama ini saya punya. Ya, kenapa ini saya kasih nomor-nomor? Karena ini nanti di samping bukti tertulis ada bukti saksi yang akan saya ajukan. Saksi-saksi itu insya Allah mengenali orang-orang ini. Jadi artinya memang ada keterlibatan dari BNT, ada keterlibatan dari Adiansah, ada keterlibatan dari PT Adi Partner Perkasa, dan ada keterlibatan dari tergugat 4. Ya. Nah, semua ini Yusuf Mansur datang mempromosikan, merekrut jamaah untuk melakukan menurut saya bukan mempromosikan, dia mengatakan bahwa Yusuf Mansur saat ini sedang mempunyai usaha tambang di Kalimantan yang mana dikelola oleh PT Adi Partner Perkasa dalam perkara nomor 147 ini sebagai tergugat 5 ya. Nah, mereka mengatakan bahwa kedudukan saya di PT Adi Partner Perkasa itu sebagai komisaris utama. Oke. Ya, gitu. Nanti kita lihat pada persidangan yang akan datang apa bukti yang dibawa oleh Yusuf Mansur. Nanti kita beritakan di sini ya, Pak. Baik. Ya. Pak Zeni, Pak Sudar, Pak Arif. Kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Oke. Ya.